Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini kita akan fokus kepada air. Ya, sebuah benda mati tapi memiliki nilai dalam kehidupan kita. Fokus kita kali ini kita akan bahas mengenai fungsi air dalam kehidupan. Nah, kalian sebagai manusia, ya ini ada hubungannya dengan air. Kenapa? Dalam sebuah literatur bertahan hidup di luar ruangan, ya survival in nature, kita dapat bertahan hidup selama 3 hari tanpa air apabila kondisi kita memiliki sebuah tenda atau tempat bernaung dan jauh dari kondisi yang buruk, misalkan panas atau dingin. Nah, kita dapat bertahan hidup hanya 3 hari tanpa air. Ya, bayangkan setelah itu mungkin kita tidak akan bertahan hidup. Dan 3 hari tanpa air ini hanya untuk orang-orang yang sudah terlatih. Bukan ketika kalian sebagai anak kelas 5 berangkat ke hutan terus bisa bertahan hidup tanpa air 3 hari. Nah, itu tidak mungkin. Ya, karena perlu ada latihan untuk bertahan hidup selama itu tanpa air. Nah, fungsi air dalam kehidupan ini mencakup seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Yang pertama ada manusia, ada tumbuhan, dan tentunya ada hewan. Ya, banyak manusia yang membutuhkan air. Ya, bukan banyak. Semua manusia membutuhkan air, tumbuhan juga membutuhkan air, apalagi hewan. Nah, ada beberapa fungsi universal atau fungsi secara umum air dalam kehidupan di bumi. Yang pertama, ya, ini untuk manusia dan hewan sebagai pengatur suhu tubuh. Ya, fungsinya untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil dalam kondisi panas akibat kekurangan cairan atau adanya panas dari suhu luar. Ketika kalian puasa, tentu kalian pernah merasakan panas di dalam tubuh kalian. Nah, itu salah satu contoh ya kondisi panas akibat dehidrasi. Nah, ketika kita kekurangan cairan, maka suhu tubuh kita juga akan naik. Makanya disarankan saat berbuka puasa tidak menggunakan air es ya, atau air panas ya. Kenapa? Agar suhu tubuh kita tidak kaget. Ya, apabila kita minum dengan air es, tentu ini akan berdampak kurang baik terhadap tubuh ketika berbuka puasa. Nah, selanjutnya membawa oksigen. Nah, selain nutrisi, ya vitamin dan lain sebagainya, oksigen dan zat besi juga dihantarkan oleh darah. Apabila kekurangan cairan berupa air putih misalkan, prosesnya tentu akan terhambat sehingga menyebabkan nanti pusing, mual, ya ngantuk. Nah, ini berlaku pada hewan dan manusia serta tumbuhan. Nah, kalau tumbuhan ini nanti akan dipengaruhi ya pada saat proses fotosintesis. Nah, fungsi selanjutnya yaitu membantu proses fotosintesis. Nah, air yang ada di dalam tumbuhan berfungsi sebagai bahan baku dari fotosintesis. Ya, setelah fotosintesis menghasilkan produk ya berupa glukosa atau gula, air ini berperan sebagai pengantar yang mengirimkan ke seluruh organ tumbuhan. Ada yang dikirimkan ke buah, ada yang dikirimkan ke batang, ke akar dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya sebagai membersihkan diri. Ya, manusia dan hewan tentu membutuhkan kayak mandi, gosok gigi atau mencuci badannya
Ya, salah satunya juga untuk mengatur suhu tubuh. Ya, seperti kuda Nil ya yang suka berendam karena untuk menstabilkan suhu tubuhnya. Ya, apabila manusia ya kita misalkan tidak mandi 3 hari, tentu akan merasakan hal-hal yang kurang enak, ya, entah panas atau bagaimana. Yang terakhir adalah sebagai obat dan terapi. Nah, air banyak digunakan sebagai media pengobatan dan terapi dari berbagai budaya ya. Lintas waktu misalkan ada spa dari Yunani ya, terapi air yang biasa digunakan dalam Islam juga sebagai zam-zam ya. Dan dalam Islam pun sering air digunakan sebagai media pengobatan. Ya, dapat kita simpulkan bahwa air memiliki fungsi dan peran yang sangat penting. Nah, kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang diberikan akal, kita perlu dan harus ya menjaga kelestarian air sehingga dapat digunakan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, baik di masa depan maupun di masa sekarang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.